Jangan lupa like, komen, jangan lupa ya. Moshi moshi. Bahasa Residipis itu untuk berbagi edukasi tentang pengalaman-pengalaman ya di dalam yang mungkin buat kalian yang belum pernah masuk. Karena jangan sampai kejadian lah gitu. Nah, jadi kan kebanyakan orang cuman tahu cerita dari segelintiran orang mulut ke mulut. Wah, dijorotnya kieu. Tah, ku saya dibebeskeun. Tah ieu aya residipis, bahas residipis. Bahkan kurang diedukasikeun. Ya, stigma residipis teh cantan tuh bisa kotor. Intina tuh kok bisa berkarya. Ya, benar. Anu asalnya jadi penjahat, anu asalnya kriminal, nya bisa menghasilkan jadi berkarya. Income balik. Nah, itu. Tuh. So itu buat colmek ada yang mau ditanyain. Colmek. Mumpung sekarang kita lagi bareng sama Theo Nathan, bro. So buat colmek. Dua colmek bukan buat colmek, dua colmek. Dua colmek. Ayo artinya berarti ada itu mah artinya tersembunyi. Guys, sok ada yang mau ditanyain mumpung kita lagi bareng sama Theo Nathan. Soalnya Hese gimana ngajak sih mah Hese kesibukannya sibuk terus soalnya ada ngusep ongkos terus teh jasa baju ongkos Ya, karena suami tapi istri. Oke, sok dari siapa yang mau nanya? Dari Nanai colmek. Dari Nai colmek ya. Canda colmek. Jadi Sok. intinya dari Ateng yang bikin konten tentang residipis itu apa? Intinya ingin mengedukasi. Biar jadi gini, yang tadi saya dari awal kan saya sudah bicara. Jadi bahas residipis ini untuk mengedukasi biar yang tadinya segelintiran orang yang mulut ke mulut kan namanya jing duitnya ada weh kayak mempengaruhi lagi gitu. Nah, jadi merubah stigma residipis ini biar karena semua jadi gini, kita pernah masuk, jangankan di beda lingkungan, di lingkungan sendiri pun kita nggak akan ada yang nanya, bahkan bisa disebut sampah masyarakat. Ya, karena predikat dari residipis itu kan. Itu karena kita pernah masuk. Nah, saya bikin bahas residipis ini untuk merubah stigma residipis ini biar bisa berkarya. Maaf buat Kang Heri Coet atur nuhun, iya bahas residipis terus dia cekasana udah diizinkan saya bikin bahas residipis ini karena jadi rata-rata yang namanya residipis pasti dibuang dari masyarakat. Ya, lingkungan. Jadi dari pandangan masyarakatnya jelek banget. Ini teh orangnya gini. Nah, seperti itu. Misal contoh kecil. Saya misalkan berantem atau mau nyulik atau apalah, kita masuk. Begitu pulang nggak akan ada yang nanya. Jadi niat buat tenge biar stigma dari ibadah si orang ini residipis nih. Ya, pernah masuk. Tapi dibalik kurang residipis, tapi orang bisa berkarya. Nah, dari sisi gitu. kelam orang baheula, orang bisa lebih menonjolkan gitu kan. Membuktikan bahwa kita bisa jadi yang lebih baik. Betul. Nah. Jadi gini intinya, residipis itu yang pernah masuk itu bukan jadi mereka bisa masuk itu karena ada salah satu atau bukan salah satu, ada hati atau ada niatan atau ada ya kalau tanda kutip anjing aing di mah cek kasarna teh dihargaan di lingkungan teh masuklah anjing berbuat kejahatan. Benar enggak? Yang disebut kriminal. Begitu kita pulang nggak diterima sama masyarakat. Betul nggak? Nah, yang harus kita ambil, yang harus kita baca, jangan lihat karena dia pernah nyulik atau dia pernah ngebobol kriminal gitu atau pernah berbuat kriminal gitu kan. Lihatlah dia masuk karena apa? Apakah dia karena
broken home Ya. atau apakah dia karena emang kurang lebih, maka bahkan lebih banyak karena ekonomi, faktor ekonomi yang harus kalian lakukan. Kalau misalkan sekarang, jadi yang saya rubah itu stigmanya, mereka nggak akan berbuat jahat kalau mereka punya ekonomi. Intinya gitu. Mereka nggak akan nggak akan kriminal kalau mereka punya ekonomi. Betul loh. Asli emang sama saya juga terpelajari. Saya ayah di HP nggak balatak mau dah orang buka duit. Karena orang punya uang, karena orang punya ekonomi. Gitu. Jadi buat kalian yang orang intinya merubah stigma lah atas si residivis itu naon biar tidak dipandang buruk lah oleh jadi mararaneh anu misalkan, jadi buat kalian semuanya yang masih memandang stigma residivis itu anjing jahat atau tukang mau sama mau lamun si eta boga ekonomi, mun si eta terpenuhi cek sana saimbang lah, bisa dahar boga duit naon moal gitu nya. Sok daerah manehna berbuat jahat, berbuat kriminal karena ekonomi. Ya, tuntutan lah itu. Tuntutan dasar orang oke lamun urang pribadi saya lamun urang boga duit, geus mun urang teu ngejet mau boga duit. Ya, paling ngepet. Itu malah anjing. Aduh, dari Shirley ada yang mau tanyain? Saya colmek, enggak mau colmek. Apa itu? Canda colmek. Ada yang mau tanyain? Konten dari Blue Team itu kan biasanya prank. Yang awalnya prank ya? Yang Ya. awalnya prank tiba-tiba jadi ke sini gitu. Sini teh apa? Levi. Kebaris. Ya, jadi ke baris. Apakah kemarin pujunya diperjelas? Apakah maksudnya bahasa residivis itu orang pernah mengalami gitu kan? Jadi orang harus fokus saya dia gitu kan? Jadi gini, waktu itu kan bukan waktu itu, bahkan lihat aja di video-video Blue Team, di channel Blue Team ada konten prank, challenge, terus ada parodi, dan sekarang fokus ke baris. Jadi buat challenge itu ya karena saya konten kreator, berpikir ya saya tidak menganggap saya diri pribadi saya ini konten kreator, tidak. Cuman saya ingin menghibur masyarakat luas lah, khususnya Indonesia. Jadi enggak tentang itu doang, gitu. Nah. Kayak challenge doang. Nah, itu prank jadi- Jadi saya cuman ya oke lah channel random. Ya. Maksudnya kita bikin challenge, bikin prank, bikin parodi, dan akhirnya sekarang di baris. Karena emang awal pertama pun saya di baris, dibahas residivis. Kalau untuk challenge, untuk prank dan parodi itu cuma untuk semata-mata menghibur kalian gitu. Jadi biar kalian tuh nggak jenuh, karena ya saya mengikuti zaman, mengikuti alur. Karena kalian juga nggak akan terus menonton naon sih ini ngocoblak sorangan, atau naon sih ngobrol wae, ada orangnya bisa ngobrol di mana gitu. Ya di balik orang hiburan teh ada ibaratnya masukan lah gitu kan, masing-masing Ada inisiatif. pelajaran inisiatif Nah. gitu. Jadi orang ayeuna fokus di baris karena saya ingin mengeluarkan edukasi dan mengurangi stigma si residivis ini. Jangan dipandang insya Allah- jelek lah gitunya. Nah, dan insya Allah kalau kalian mendukung di channel YouTube Blue Team, misalkan bikin lagi prank saya bikin lagi challenge saya bikin, kalau misalkan bikin lagi parodi saya bikin gitu. Barang aset Bantu aspal. supportnya. Nah, jadi jangan namanya juga netizen anjing. Ya, Netizen. silahkan lah gitu, mau gimana juga, yang penting saya berkarya. Intinya gitu. Paling gini masukan nih buat yang lain nih yang udah ibaratnya misalkan nih udah terkecimpung, udah kecanduan dalam hal tanda kutip narkobanya, masukannya gimana nih buat dia bisa meninggalkan kayak gitu gitu kan? Masukan Angel. Jadi emang pribadi waktu dulu saya pertama kena 2011, nggak tahu 2012 lah, kasus sabu, terus sabu lagi, terus sabu, ganja terakhir.
Oh enggak, terakhir 70. sabu. Itu. Itu mah kan reskrim berantem. Jadi kalau ini kan buat narkoba. Jadi gini, pesan positif garis bawahi ya buat kalian yang masih mainin narkoba, udahlah berhenti, nggak ada nikmatnya. Jadi gini, kita nikmat cuman sesaat. Kita sesaat, kita nyamu cekasana beunghar, hampurannya orang pernah beunghar ku narkoba asli karasan meureun rejakina. Urang beunghar nya, urang pernah beunghar. Saya sendiri pernah jadi nyecekasana menjauhner lah. Moal dahar oge atuh. Tuang imanya makan can pernah urang mah meuli. Nu murah-murah minimal ricis. Nah, karena narkoba. Tapi dipikir deui ku saya. Urang teh beunang. Leuwih ti leuwih di didinya. Dan satu, merusak. Emang betul pemerintah, emang betul aparatur di Indonesia, aparatur setempat jauhi narkoba, stop narkoba. Emang benar, saya setuju. Perang narkoba, oke, saya setuju. Mending kena alkohol. Soalnya narkoba mah hiji otak, anjing nu beunang ayeuna mah. Ku ayeuna buat narkoba sekarang otak yang kena. Kenapa? Makanya buat kalian yang mengalami lah, karena saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena ya otak saya pun sekarang memang gojlak. Gojlak, asli, serius gojlaknya ya emang karena untuk berhenti pun susah. Untuk berhenti aja susah karena Udah kecanduan. ya satu candu dan yang paling susah itu sakaunya. Kalau udah sakau panas tiris. Yang susah itu sakau. Ya, alhamdulillahnya sekarang mah udah ibaratnya. Alhamdulillah saya mah Satu tahun yang lalu ya. 2 tahun. 2 tahun. Dari pertama saya pas kerja. Oh enggak, pas di YouTube saya masih main. Jujur ini di sini. Di channel Max Blank Official sempat berhenti 4 atau 5 bulan. Itu saya masih make dan alhamdulillah sampai sekarang skip. Jauhi narkoba, dekati aku. Ulah. Jangan. Jadi pesan-pesan positif cukup digaris bawahi buat kalian yang masih main di narkoba, skip. Nggak ada bagusnya, nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya. Dan buat kalian yang mau masuk, jangan anjing saya teh nanaonan rek asup. Berat. Pesantren. Salah balobana duit di jero. Sebanyak-banyaknya kamu punya uang di dalam. Mau beli apa kamu di dalam? Ya, benar. Dawuh tukang asin di dalam mah. Kamu tukang tempe. Bukan, maaf buat yang di dalam, bukan saya berani berbicara atau gimana. Biar ya edukasi, biar kalian tuh jangan gitu, jangan Jauhilah, intinya jauhilah narkoba ya. Gak ada manfaatnya, bro. Naon sih manfaatna? Coba aya teh manfaatna. Aya nu beunghar teh ku narkoba. Awat. Padahal teh gembong. Ya. Oh, manfaatna oge. Oh, manfaatna. Jeung keluarga Oh. Geus perek narkoba mah kabeh ge. Air mana intisari bikin happy. Ya. Oke, paling segitu konten hari ini ngebahas bahas tipis, pengalaman pribadi dari Teh Nathan. Sebelum kita udahan, jangan lupa follow Instagram dari saya di Jejusan Official dan juga _Nayolal double L dan Sherlium MLN _ dan juga Nathan Naya 02 dan satu lagi sebentar channel YouTube Blue Team. ya jelas jangan lupa di subscribe channel YouTube Blue Team yang diam dulu kamu. Dan buat kalian yang masih penasaran sama konten-konten Max Blankons, jadi gini, konten-konten Max Blankon ini random seperti video-video Blue Team sebelumnya. Ada hiburannya, ada edukasinya, ada pranknya, ada parodinya. Jadi ya karena kita konten kreator lah, kita berbagi. Jangan lupa subscribe gitu Mas Bango, dan YouTube dari Nayolal Vina. Double L dan juga Blue Team. Oke. Segitu dari saya dan kawan-kawan di sini. Salam silang, salam perliwetan. Ha.
the bad man and the big man. Go